Hello everyone, hello geng. Ketemu lagi bersama saya Afin Emons YouTube channel. Sebelum lanjut ke video kali ini, kita tonton dulu dong geng intro yang sangat keren dan kece ini. Oke geng, gas! Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, supaya pada saat gua upload video baru, kalian yang tahu duluan guys. Thank you guys. Habib Bahar bin Smith justru berteriak keras untuk mengingatkan para lalu ireng yang sedang berkuasa agar jangan mau dibeli oleh para penjajah dan antek-anteknya agar kembali mengambil untuk negeri. Tapi justru karena teriakan Habib Bahar bin Smith inilah maka para penjajah melalui kekuatan modalnya dengan memperalat para pengkhianat negeri berhasil mendudukan Habib Bahar bin Smith sebagai terdakwa pada sidang ini. Ironi bukan? Kalau dia menggunakan hati nurani dan petunjuk dari syariat, maka struktur dan substansi perkara ini tidak akan bisa dilihat dengan benar. Yang akan terjadi adalah proses penghakiman dan penghukuman, bukan sekedar proses pengadilan. Publik harus tahu beda proses penghakiman dan penghukuman versus proses pengadilan dalam perkara ini. Habib Bahar bin Smith justru berupaya dengan segala kelemahannya hanya untuk mengkalibrasi ulang tatanan yang tidak stabil agar menjadi adil bagi semua rakyat Indonesia. Habib Bahar bin Smith justru berupaya mengkalibrasi ulang berbagai timbangan kezaliman di mana struktur ekonomi, politik, dan hukum hanya berfungsi melayani sekelompok orang tertentu dan bertindak bengis dan keji terhadap rakyat pada umumnya. Sudah sangat terang dan jelas bahwa jaksa penuntut umum di dalam dakwaannya memasukkan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 membuktikan bahwa perkara akuo tentang muatan politis, yakni untuk membungkam suara kritis anak bangsa yang peduli akan nasib bangsanya yang dizalimi oleh rezim saat ini. Mohon izin melanjutkan yang mulia. Bab 2. Eksepsi kompetensi relatif. A. Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A khusus tidak berwenang mengadili perkara akuo. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, hadirin pengunjung sidang yang kami hormati. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi Peninjauan Kembali halaman 96 bahwa kewenangan mengadili secara relatif pengadilan negeri atau pengadilan tinggi mana yang berwenang mengadili suatu perkara. Landasan pedoman menentukan kewenangan mengadili bagi setiap pengadilan mengadili ditinjau dari segi kompetensi relatif yang diatur dalam pasal 84. Pasal 84 ayat 1 berbunyi, pengadilan negeri berwenang mengadili suatu segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Pasal 84 ayat 2 berbunyi, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat yang ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tidak pidana dilakukan. Pasal 84 ayat 3 berbunyi, apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu. Pasal 84 ayat 4 berbunyi, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut. Bertitik tolak dalam ketentuan yang dirumuskan dalam pasal tersebut di atas, maka
kriteria yang bisa dipergunakan pengadilan negeri sebagai tolak ukur menguji kewenangan mengadili perkara yang dilimpahkan penuntut umum antara lain: 1. Tidak pidana dilakukan atau lokus delikti. 2. Tempat di mana terdakwa dan tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil. Penjelasan adalah: 1. Menurut Yahya Harahap, tempat pidana dilakukan atau lokus delikti ditegaskan dalam pasal 84 ayat 1 KUHP yang berbunyi: pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Asas atau kriteria yang dipergunakan pasal ini adalah tempat tindak pidana dilakukan atau yang disebut lokus delikti. Di mana tempat dilakukan tindak pidana atau di daerah hukum, pengadilan di mana dilakukan tindak pidana, pengadilan negeri tersebut yang berwenang mengadili. Sebaliknya, apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan di luar hukumnya, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan menyerahkan berkas kepada pengadilan negeri yang berwenang. Menurut M. Yahya Harahap, bahwa asas ini menentukan kewenangan relatif berdasarkan tempat tinggal sebagian besar saksi. Jika saksi yang dihendak dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan suatu pengadilan negeri, maka pengadilan negeri tersebut yang paling berwenang memeriksa dan mengadili, sebagaimana pasal 84 ayat 2 KUHP yang berbunyi: pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat yang ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut. Apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tidak pidana dilakukan. Bahwa berdasarkan surat dakwaan atas nama terdakwa, jelas dicantumkan terdakwa didakwa melakukan tindak pidana bertempat di Kampung Cidisoro, RT 03 RW 08, Desa Nanjung, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Setidaknya wilayah hukum pengadilan negeri Balai Bandung. Berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2, maka yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Balai Bandung. Bahwa di dalam berkas perkara atas nama terdakwa, faktanya sebagian besar saksi-saksi beralamat di Kabupaten Bandung. Maka tentunya hal memudahkan Pengadilan Negeri Balai Bandung untuk memanggil dan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi guna memeriksa di persidangan demi memperoleh kebenaran material. Adapun saksi-saksi berdasarkan berita acara pemeriksaan yang bertempat tinggal di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: 1. Saksi Adan Supratman. 2. Saksi Oman Maulana bin Iri. 3. Saksi Supriyadi bin Yad. 4. Saksi Muhammad Jannatul Naim. 5. Saksi Asep Supriyatna. 6. Saksi Pepen Uspendi. 7. Saksi Dedi Nasruddin. 8. Saksi Agus. 9. Saksi Janbi Mamun. 10 saksi Epi Nugraha alias Depi. 11 saksi Saiful Ramadan bin Asep Suhela almarhum. 16 saksi Samsudin alias Udin alias Emang alias Pak RT. 13 saksi Pepen Sopandi. 14 saksi Uji Sanusi. 15 saksi Jani Ramdhani. 16 saksi Muhammad Mahmudin bin Haji Komarudin. 17 saksi Wiryagani. 18 saksi Dian Iriawan. 19 saksi Syarif Hidayatullah. 20 saksi Asep Abdurrahman. 21 saksi Haji Arif bin Haji Ukar almarhum. Jika perkara ini disidangkan di Kabupaten Bandung, selain memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, tentu asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, baik kepada negara dan terdakwa, dan asas tidak memihak akan sangat terpenuhi. Dan tentunya ini sangat mendukung program pemerintah untuk efisiensi biaya peradilan atau persidangan perkara pidana yang semua ditanggung oleh negara. Bahwa prinsip yang paling dasar dalam hukum pidana dalam hal mengadili suatu perkara adalah di mana tempat kejadian perkara itu terjadi, dan prinsip ini adalah suatu prinsip yang berlaku universal. Penyimpangan terhadap prinsip ini dapat diberlakukan terhadap hal-hal yang bersifat sangat extraordinary seperti genosida dan kejahatan HAM lainnya. Faktanya, perkara yang sedang disidangkan ini tidak bersifat extraordinary sebagaimana kejahatan genosida atau kejahatan HAM lainnya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pengadilan Negeri Bandung kelas 1 khusus tidak memiliki alasan-alasan yuridis formil maupun keamanan yang dapat mendukung pengusulan pemindahan lokasi persidangan ke Pengadilan Negeri Bandung kelas 1 khusus, dan tidak ditemukan alasan mendasar yuridis formil yang dijadikan alasan bagi Mahkamah Agung RI untuk menunjuk Pengadilan Negeri Bandung kelas 1 khusus. Mahkamah Agung dalam surat nomor 75/KMA/SK/3 tidak memenuhi syarat seperti apa yang maksud, sehingga Pengadilan Negeri Bandung kelas 1 khusus dipandang tepat dan sesuai alasan yuridis mengadili perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut
di atas, maka kami berpendapat patut kiranya majelis hakim yang mengadili perkara ini dapat mengambil keputusan yang bijaksana tanpa ada kekhawatiran dianggap membangkang terhadap suatu penunjukan yang diterbitkan Mahkamah Agung RI. Karena berdasarkan penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, disebutkan tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Jelas dan berdasar terdakwa adalah rakyat Indonesia. Oleh karena terdakwa berhak memperoleh proses peradilan yang mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, proses peradilan yang adil dan tepat adalah dengan mengadili terdakwa berdasarkan locus delicti yang didakwakan, yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung, agar proses peradilan perkara ini tidak cacat formal. B. Ketentuan pasal 85 KUHP belum direvisi, maka Mahkamah Agung tidak berwenang menunjuk Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 khusus atau pengadilan negeri lain di luar tempat kejadian perkara untuk mengadili perkara ini. Majelis hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, juga para hadirin pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 85 KUHP tersebut disebutkan ya, dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud. Berdasarkan bunyi pasal 85 KUHP tersebut jelas disebutkan Menteri Kehakiman menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain apabila kondisi pengadilan negeri perkara tidak mengizinkan. Bahwa faktanya sekarang tidak ada lagi istilah Menteri Kehakiman. Tidak berarti menteri dimaksud dihapus atau tidak ada. Walaupun namanya sekarang Menteri Hukum dan HAM, tetap fungsi dan kewenangannya ada dan sama, tidak berubah. Dalam pasal 85 KUHP disebutkan bahwa Menteri Kehakiman memiliki kewenangan untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain. Makna yuridis dalam pasal tersebut adalah kewenangan untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain adalah kewenangan lembaga eksekutif atau pemerintah, bukan lembaga yudikatif atau Mahkamah Agung. Sehingga jika dalam perkara akuo pemindahan atau penetapan pengadilan yang mengadili diputuskan oleh surat keputusan Mahkamah Agung atau ketua Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif telah mengintervensi kewenangan lembaga eksekutif tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karenanya wajar dan beralasan jika keputusan Mahkamah Agung nomor 75/KMA/SK/3/2022 termaksud untuk dikesampingkan karena selain tidak berdasar hukum, maka atau ketua Mahkamah Agung juga telah membuat kebijakan di luar kewenangannya. Bahkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan tentang beralihnya kewenangan untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain kepada Mahkamah Agung, sehingga tidak ada dasar hukum bagi Mahkamah Agung RI mengambil kewenangan tersebut. Bahwa pemindahan sidang terdakwa pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 khusus jelas telah melanggar HAM terdakwa untuk dibesuk oleh keluarga dan menghadirkan saksi-saksi adat yang lebih dekat ke locus delicti. Maka menurut pandangan kami, sidang idealnya digelar di Pengadilan Negeri Balai Bandung, sehingga hak terdakwa untuk memperoleh fair trial dapat terpenuhi, yakni hak berupa peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, jujur dan tidak memihak, serta terpenuhinya serangkaian proses peradilan pidana dari penyidikan sampai dengan putusan hakim dilakukan cepat, ringkas, jujur dan adil. Pasal 50 KUHP. Karena sebagaimana telah kami sampaikan, sebagian besar saksi-saksi tersebut justru berada di Kabupaten Bandung. Fakta ini membuktikan untuk menghadiri saksi-saksi dengan tidak memungkinkan. Kemudian jelas beban biaya untuk menghadirkan saksi-saksi sangat besar, dan hal yang paling mendasar adalah jelas sangat tidak memihak. Karena terdakwa dalam hal menghadirkan saksi-saksi adat yang dapat dipastikan adalah saksi-saksi yang berasal dari Kabupaten Bandung, tentunya sangat tidak adil serta sangat membebankan keluarga terdakwa untuk membiayai keberangkatan saksi-saksi adat yang berasal dari Kabupaten Bandung untuk menuju ke Kota Bandung, dan juga sangat tidak manusiawi membebankan kepada saksi-saksi adat untuk membiayai sendiri keberangkatannya ke Kota Bandung. Jika perspektif lembaga peradilan sudah cenderung mengebiri hak terdakwa untuk mendapatkan fair trial, maka untuk apa dan digelar persidangan ini? Cukup saja terdakwa dihadirkan di persidangan kemudian divonis
bersalah tanpa perlu ada pembuktian untuk mencari kebenaran material. Toh, semua sarana untuk membuktikan ketidakbersalahan terdakwa telah dihambat secara sistematis melalui pembenaran yuridis formil. Ada alasan yang masuk akal, baik logis maupun yuridis untuk persidangan, walaupun alasan tersebut sangat sumir dan sangat merugikan terdakwa, bahkan bagi terdakwa. Maka jelas apa yang sedang terjadi sekarang ini adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, khususnya pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi: 1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Ayat 2. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Jelas mengadili bukan hanya mencari kebenaran real, tetapi cara mencari kebenaran material tersebut apakah sudah menghormati hak asasi manusia dan hak hukum terdakwa. Dengan tetap digelarnya sidang perkara terdakwa di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 khusus, maka jelaslah telah terjadi pelanggaran sebagaimana telah kami paparkan sebelumnya, yakni pihak yang berhak menunjuk untuk menetapkan pemindahan lokasi sidang adalah Menteri Hukum. Bahwa selama aturan pasal 85 KUHP belum direvisi, maka tidak ada penafsiran lain selain aturan pasal 85 KUHP. Pemberi keputusan adalah Menteri Hukum dan HAM. Asas ini juga dapat disebut sebagai asas legisme. Apa yang menjadi bunyi peraturan selama belum dirubah atau diganti, maka sesuai bunyi peraturan tersebutlah yang diterapkan, tidak boleh menyimpang lain daripada itu. Bab 3, surat dakwaan batal dihukum. Majelis Hakim yang mulia,